Nama saya Sania Fadila Sukresna, NIM D1A019135, kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pola tersarang atau nested classification sebagai tugas post-test praktikum rancangan penelitian 2020. Pola tersarang atau nested classification digunakan bila suatu data diperoleh dengan cara pengambilan sampel secara acak pada dua tingkat atau lebih. Pola tersarang ini dicirikan dengan tingkatan-tingkatan yang tersarang, alias menjadi bagian dari tingkatan di atasnya. Tingkatannya itu ada apa aja? Ada 3, yaitu grup, subgrup, dan sub-subgrup. Pola tersarang termasuk pada jenis one-way classification, sehingga cara pengerjaannya seperti rancangan acak lengkap, yaitu sangat baik untuk percobaan yang menggunakan materi relatif seragam, misalnya percobaan di laboratorium, greenhouse, percobaan ternak tertentu yang diberi perlakuan tertentu pula. Nah, pada pola tersarang kita mengenal istilah ulangan. Ulangan ini ialah jumlah sampel dalam setiap tingkatan yang paling rendah. Selain itu ada juga teori bahwa jumlah sampel atau ulangan dapat sama atau berbeda. Oleh karena itu, jika suatu plot hilang atau tanaman atau ternak mati, itu tidak akan menjadi masalah dalam analisis ini. Prosedur ANOVA yang digunakan dalam pola tersarang ini digunakan dengan tahapan. Yang pertama ialah menggunakan data yang sudah disusun dalam tabulasi data. Yang kedua ialah menghitung nilai variansi atau KT. Nah, biasanya itu di perhitungan variansi ini diawali dengan menghitung faktor koreksi, jumlah kuadrat, dan juga derajat bebas. Yang terakhir ialah pengujian hipotesis dan kesimpulan. Nah, sekarang kita lanjut ke lembar kerjanya. Nah, ini masuk ke lembar kerja. Diketahui data seperti ini lalu ditambahkan dengan NIM saya ialah 35, jadi ditambah 35 semuanya. Terus data yang sudah ada dijumlahkan, lalu dapat kita hitung jumlah kuadratnya. Pertama ialah kita cari faktor koreksinya terlebih dahulu. Faktor koreksi didapat dari jumlah Y titik kuadrat, yaitu 6915 dibagi TRS 75. Hasilnya ialah 637.563. Selanjutnya ialah JK total. JK total ini didapat dari hasil kuadrat dari seluruh data, lalu dijumlahkan. Kemudian dikurangi dengan FK yang tadi, hasilnya 2048. JK antar pejantan didapat dari penjumlahan dari seluruh data pejantan YIJ kuadrat. Maksud saya YI titik. Lalu dikuadratkan dan dikurangi FK. Hasilnya ialah 851,53. Nah, yang terakhir ialah belum terakhir. Nah, selanjutnya ialah JK antar induk. Didapat dari hasil kuadrat dari YIJ, yaitu yang ini. Kemudian dijumlahkan dan dibagi S, dikurangi dengan hasil dari penjumlahan di JK antar pejantan ini. Hasilnya ialah 322,3. Yang terakhir ialah JK antar anak. Didapat dari JK total dikurangi
JK antar pejantan dikurangi JK antar induk. Hasilnya ialah 874,17. Kemudian di tabel ANAFA ada jumlah kuadrat, dimasukin saja, lalu derajat bebasnya didapat dari T dikurangi 1. T itu ialah jumlah grup. Karena grupnya ada 3, jadi 2. Lalu DB antar induk 9 dan DB antar anak 63. Sehingga DB totalnya 74 dan menggunakan tabel F sehingga menghasilkan simpang baku 3,724 dan KK 4,039%. Kesimpulannya dapat kita ambil ialah F hit itu lebih besar dari F 0,01. Maka perbedaannya sangat nyata. Itu bagi antar pejantan. Kalau yang antar induk, F hitnya itu lebih besar dari F 0,05 namun lebih kecil dari F 0,01 sehingga hasilnya perbedaannya nyata. Nah, kesimpulan tadi didapat dari teori sebagai berikut. Apabila F hit lebih kecil dari F 0,05, maka kesimpulannya tidak ada perbedaan. Nah, apabila F hit lebih besar dari F 0,05 dan F hit lebih kecil dari F 0,01, maka kesimpulannya perbedaannya nyata. Apabila F hit lebih besar dari 0,01, maka perbedaannya sangat nyata. Lanjut ialah mencari BNJ. Kita dapat mendapatkan angka BNJ ini dari tabel Q. Kemudian memakai rumus BNJ dikali setengah dari kuadrat tengah antar induk dikali dengan 1/25 plus 1/26. Angka tersebut didapatkan dari R yang pertama dan R yang kedua, sehingga didapat BNJ 0,05 ialah 4,423 di pejantan A sampai B, sedangkan BNJ 0,01 nya ialah 5,439, sehingga selisihnya didapatkan yaitu 7,86. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa selisih A min B ini lebih besar dari BNJ 0,01, artinya berbeda sangat nyata. Selanjutnya pada pejantan B sampai C itu didapatkan BNJ sebesar 5,35 dan BNJ 0,01 sebesar 6,58, sehingga kesimpulannya ialah tidak berbeda nyata karena lebih kecil dari BNJ 0,5 selisihnya. Lalu antar induk didapatkan kesimpulan yaitu pada induk 5 sampai 6 artinya itu tidak berbeda nyata karena kurang dari BNJ 0,05. Sedangkan di 6 sampai 7 tidak berbeda nyata karena kurang dari BNJ 0,5 juga. Pada induk 7 sampai 8 artinya tidak berbeda nyata juga karena kurang dari BNJ 0,05. Sekian penjelasan di lembar kerja ini. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.